Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Candawijaya dari kelas 10 IPS. Hari ini saya akan memberikan materi biologi mengenai amfibia. Oke, hal yang akan saya bahas di sini adalah pertama pengertian amfibia, divisi amfibia, reproduksi amfibia, dan peranan amfibia. Kita akan masuk ke pengertiannya, yakni istilah amfibia berasal dari bahasa Yunani yakni amfi yang berarti rangkap dan bios yang berarti kehidupan. Sehingga secara harfiah ini berarti kehidupan rangkap atau hidup di dua alam. Tapi nggak semua hewan amfibi benar-benar hidup di dua tempat. Nah, beberapa jenis hewan amfibia ini juga memiliki kecenderungan untuk hidup di satu tempat antara air atau enggak darat. Tapi saat hidup di darat pun jenis hewan amfibi nggak bisa hidup jauh-jauh dari air. Maka dari itu, sebagian besar hewan amfibi akan tinggal di tempat lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Kemudian kita akan masuk ke divisinya. Pertama adalah caudata. Antar spesiesnya memiliki sistem pernafasan yang berbeda. Ciri-ciri caudata ialah memiliki tubuh yang memanjang, juga memiliki insang yang tersembunyi. Contoh dari hewannya adalah salamander dan kadal. Itu masuk ke dalam ordo ini. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi, yaitu dia tuh bernafas dengan paru-paru. Tapi ada juga yang nggak punya paru-paru. Meskipun nggak punya paru-paru, dia menggunakan insang untuk bernafas. Bahkan ada juga yang memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas atau bernafas. Contoh hewan caudata dalam klasifikasi amfibi ini adalah Andrias davidianus atau salamander raksasa Cina, kemudian ada Hinobius kimurae atau Asiatic salamander, dan Plethodon cinereus atau salamander punggung merah. Nah, kemudian ada Gymnophiona atau apoda yang mencakup bangsa Cecilia atau Cecilians. Ciri-ciri amfibi ini adalah bertubuh panjang seperti cacing besar dan ular. Mereka juga memiliki kulit yang berlipat-lipat. Jenis amfibi ini merupakan amfibi penggali lubang. Mereka dibekali kepala yang kuat dan tulang untuk membantu mereka menggali. Contoh hewannya adalah Isityopis bernisi atau Cecilia Indonesia, ada Siponops annulatus Cecilia dari Amerika Selatan, dan Sumatranus itu Cecilia dari Sumatera. Oke, yang ketiga adalah Anura. Nah, kodok dan katak termasuk dalam hewan amfibi dari ordo ini. Ada banyak famili dalam ordo ini, namun di Indonesia cuma ada 7, yakni Buffonidae, Ranidae, Dicrosglossidae, Megopiridae, Rhacoporidae, Mycorrhizidae, dan Bombinatoridae. Ciri-ciri Anura adalah memiliki tubuh yang pendek, bisa melompat, lidah terbelah menjadi 2, mata menonjol, serta tidak memiliki ekor. Contoh hewannya adalah kodok sawah, katak pelangi, katak dara, bancot hijau, kongkang jeram. Ya, seperti yang tertulis di sini ada Vegervaria canincrifora, itu kodok sawah, dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk ke reproduksi amfibia ini. Nah, kita akan masuk ke reproduksi salamander yang tadi masuk ke ordo caudata ya. Termasuk ke dalam kategori amfibi yang berkembang biak dengan pembuahan internal tanpa hubungan seksual. Salamander jantan atau kadal memiliki testis, saluran muleria, terus ada saluran Wolfi dan kloaka. Sementara salamander betina atau memiliki ovarium, saluran telur, saluran Wolfi, dan juga kloaka. Jadi sama aja ya, hampir sama lah. Cuma ada bedanya dia di salurannya itu ada dia pakai, kalau yang pria pakai testis, kalau betina pakai ovarium. Kemudian tahapnya gimana sih dia bisa melakukan reproduksi? Pertama tuh kadal atau salamander jantan berusaha menarik perhatian betinanya dan kemudian menghembus sekresi kelenjar ke arah betina dengan mengipasi ekornya. Sekresi ini menyebabkan betina mendekati jantan ya. Kemudian deposito jantan atau paket sperma yang di dalamnya terdapat spermatofor ke dalam air di samping betina, dan betina membawa sperma tersebut ke dalam tubuhnya melalui kloakanya. Jadi masuk ya spermanya mungkin. Nah, setelah di tubuh betina, sperma disimpan di dalam kantong internal disebut spermateka, dan telur tersebut akan dibuahi melalui kloakanya betina ya. Terus telur dilindungi oleh membran beracun seperti gel
Dalam beberapa spesies salamander atau kadal air telurnya akan dibuahi, kemudian dikeluarkan oleh betina dan menetas secara eksternal. Dan pada spesies lain juga salamander dan kadal air bisa aja telurnya bisa di dalam perutnya tubuh betina, bisa ditahan lah istilahnya dalam waktu 3 minggu hingga 2 tahun. Nah, kemudian kita akan masuk ke reproduksi sesilia. Sesilia ini menggunakan inseminasi internal. Untuk tahapan gimana dia reproduksinya, pertama adalah jantan memiliki penis, yaitu organ yang disebut palodeum, yang merupakan bagian eksklusi dari kloaka. Ini kalau di bagian sesilia ya. Penis tersebut dimasukkan ke dalam kloaka betina selama 2-3 jam. Tahapan kedua adalah betina memiliki telur dan embrio mirip dengan ikan, tetapi tidak memiliki struktur amnion dan korion yang ada pada mamalia, reptil, dan burung. Embrio sesilia biasanya berkembang dalam kasus telur agar-agar. Sekitar 25% mereka bertelur dijaga oleh betinanya. Ya, kalau misalkan ada yang jaga sesilia pasti betinanya lah ya, sebagian besar. Kemudian saat sudah menetas, bayi sesilia bervariasi. Beberapa sudah bermetamorfosis saat mereka menetas, dan yang lain menetas sebagai larva dan harus menghabiskan waktu mereka di tanah dekat air dan bermetamorfosis lagi menjadi dewasa. Nah, sisa 75% dari sesilia muda lahir itu vivipar atau melahirkan ya, bukan bertelur, dan tumbuh dalam induk mereka. Embrio juga menggunakan gigi scraping khusus untuk memakan sel telur dalam kandungan. Oke, kemudian kita akan masuk ke reproduksi katak. Nah, katak ini melakukan reproduksi melalui fertilisasi eksternal ya. Kan dari tadi internal telus. Sudah seperti itu. Oke. Pertama, ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempatkan tubuhnya di punggung katak betina dan menekankan perut katak betina. Kemudian posisi katak jantan ini dinamakan dengan amplexus. Nah, posisi tersebut dapat berlangsung dalam beberapa jam, bahkan sampai berhari-hari lamanya. Proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovumnya, dan begitu juga dengan katak jantan yang mengeluarkan spermanya dalam jumlah yang banyak. Kemudian sel telur dan sperma yang sudah bersatu akan melebur, kemudian akan menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio ya. Di sini ada tahapannya. Oke, lanjut lagi. Perkembangan biakan katak ini dimulai dengan perubahan bentuk yang bermula dari telur menjadi berudu sampai menjadi katak dewasa. Siklus hidup katak termasuk ke dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis katak dimulai ketika katak betina akan bertelur. Lalu setelah telur yang dibuahi oleh sperma dari katak jantan menetas, akan menjadi berudu atau kecebong. Setelah itu berudu akan muncul kaki, lalu muncul katak kecil, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Seperti itu ya reproduksi katak. Oke, kita akan masuk ke yang bagian terakhir, yaitu peranan dari amfibia ini. Nah, peran menguntungkan dari amfibia ini pertama, kulit katak bisa disamak untuk membuat jaket dan kerajinan tangan. Kedua, katak jamur sebagai pembasmi nyamuk dan pengendali hama di bidang pertanian. Jadi berguna ya katak ini. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah seperti suku Indian, misalnya racun bufotalin dan bufotenin yang dihasilkan oleh Bufo marinus, dan dapat digunakan sebagai penguat detak jantung. Kemudian ada Bufomelanotictus, dapat digunakan dalam tes kehamilan karena menghasilkan hormon coklat gonad yang memiliki efek yang sama dengan perangsang gonad dalam urin ibu hamil. Jadi, peran merugikannya itu urin amfibi bisa membuat mata bisa jadi buta. Di sini ada contoh kataknya, itu nih ya, Bufomelanotictus yang tadi berguna untuk dalam tes kehamilan, dan Bufo marinus berguna untuk menghasilkan kayak obat gitulah buat penguat detak jantung. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.